Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian Minggu Paskah ketiga ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkan wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teguhkan kebaktian Minggu pagi hari ini dengan potum dan salam. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 33 sampai 34. Demikian firman-Nya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal
Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus secara berganti-gantian. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan pengampunannya kita dengar berita anugerah dan pengampunan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kami. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang menjadi manusia dan berkorban mati, serta bangkit, mengalahkan maut agar manusia diselamatkan. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kehendak-Mu bagi kehidupan kami, Tuhan nyatakan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sebelumnya, kami menyiapkan hati, pikiran, dan keseluruhan kedirian kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di tengah kehidupan keseharian kami. Tolong sertai dan perlengkapi hamba-Mu, agar hanya kehendak-Mu yang diwartakan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Kekecewaan merupakan reaksi atas ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Dan yang menjadi penyebab dari kekecewaan adalah karena target yang kita tentukan terhadap sesuatu atau seseorang tidak terpenuhi. Hingga seringkali kita ingin menyalahkan sesuatu atau menghakimi orang lain. Sejatinya hidup itu selalu bersinggungan dengan masalah. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Atau dengan kata lain berpotensi untuk menimbulkan kekecewaannya. Kecewa itu bisa terhadap diri sendiri, bisa terhadap orang lain, maupun keadaan yang terjadi di sekitar. Dan respon dari kekecewaan yang dialami, ada yang menjauhkan diri dari orang lain. Kehilangan semangat, apatis, bahkan yang paling buruk adalah mengakhiri hidup. Saudara-saudara, kekecewaan karena harapannya tidak sesuai dengan keinginan juga dirasakan oleh murid-murid Yesus sesudah peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus ini memiliki pengharapan kepada Yesus, sebagaimana pengharapan orang Yahudi terhadap orang Mesias. Orang Yahudi terhadap Mesias, mereka sebenarnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Yesus. Kedua orang yang sedang berjalan ini tahu banyak. Mereka sudah mendengar beberapa kali pengajaran Yesus mengenai penderitaannya demi penebusan dosa. Dan apa yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus sesuai dengan pengetahuan itu. Dan pengalaman mereka yang paling baru yaitu mengenai kebangkitan Yesus yang mereka dapatkan informasinya dari para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus dan dari beberapa murid lainnya. Bagian ini pun Yesus sudah ungkapkan kepada mereka. Hanya saat itu mereka belum paham. Ternyata saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Yesus tanpa menyadari maknanya. Sehingga Yesus yang bersama-sama dengan mereka pun gagal dikenal. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi pertanyaannya, mengapa mereka tidak
segera mengenal Yesus. Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Apakah itu? Apakah rasionalitas mereka sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat? Atau perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan yang berdiri di depan mereka? Ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sebutlah itu sebuah kegagalan, kekecewaan, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari sudut pandang mereka, yaitu sudut pandang bahwa pengharapan Israel melihat Yesus sebagai calon raja Israel, calon pembebas Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tapi kenapa mati disalib? Banyak orang menganggap Yesus gagal dan mereka kecewa dengan kenyataan bahwa Yesus kalah. Lihat saja bagaimana kocar kacirnya para murid setelah Yesus disalib dan dikubur. Melarikan dirilah mereka. Takut mereka jadi kehilangan pengharapan untuk melanjutkan perjalanan. Seperti yang dilakukan oleh 2 orang murid ini yang sedang pulang kampung ke Emmaus. Dalam perjalanan tersebut, mereka memperbincangkan peristiwa yang baru terjadi di Yerusalem, bahwa Yesus telah bangkit. Mereka telah mendengarkan kesaksian perempuan-perempuan yang menyatakan Yesus telah bangkit. Tapi karena perempuan, atau dengan kata lain ada bias gender di sana yang menganggap bahwa perempuan kurang bisa dipercaya. Itulah sebabnya kesaksian Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya diragukan. 2 orang ini seperti murid yang lainnya tidak dapat menerima begitu saja kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan mereka sama sekali tidak mengharapkan Yesus akan bangkit. Ini adalah pengharapan yang sia-sia karena terkubur dengan kematian Yesus. Bahkan ketika Yesus yang bangkit itu menghampiri, mereka tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekecewaan membuat mereka gagal mengenal Yesus yang bangkit. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis mengenai Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menghardik kedua orang ini dengan keras. Mengapa? Karena Yesus melihat para murid hanya mengarahkan diri pada penderitaan, kekecewaan, dan kedukaan, sehingga lupa bahwa Yesus yang mati akan bangkit dalam kemuliaannya. Dan yang kedua, sapaan dan kehadiran Yesus memulihkan pengenalan mereka akan Yesus yang bangkit. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Mereka mengenal apa yang dilakukan oleh guru mereka. Tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara kepada kita di tengah jalan
dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana mereka mengenal Yesus? Yesus tidak mengatakan akulah Yesus, namun dengan gerakan yang begitu khusus dan identik dengan dirinya. Ketika ia duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka, maka terbukalah mata kedua murid ini. Mereka mengenali Yesus bukan dengan melihat tanda paku di pergelangan tangan atau di lambung Yesus, namun dengan cara ia memecahkan roti. Apa yang Yesus lakukan di hadapan mereka berdua merupakan sesuatu yang mereka ingat benar, seperti apa yang Yesus lakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Apa yang terjadi ketika Kleopas dan temannya itu mengalami perjumpaan dengan Yesus? Mereka tidak membiarkan diri terus berjalan ke arah Emmaus yang adalah lambang perjalanan ke arah kekecewaan, hilangnya pengharapan, arah menjauhkan diri dari persekutuan. Kini setelah mengenal Yesus, mereka kembali berbalik menuju arah Yerusalem yang melambangkan pulihnya pengharapan, semangat, iman, dan pemahaman yang benar. Mereka yang berencana ke Emmaus, tetapi pertolongan Tuhan membuat mereka kembali ke arah yang benar, yaitu Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Kleopas dan temannya yang telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Semangatnya dibangkitkan, hati mereka berkobar-kobar, ketakutan dan kekecewaan tidak lagi menguasai mereka. Mereka bangkit, mereka tidak meneruskan pergi dan berdiam di Emmaus, kini mereka siap menuju Yerusalem. Mereka siap menghadapi sumber masalah dan kekecewaan mereka. Dan sesampainya di Yerusalem, mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain dan bersaksi tentang pengalaman perjumpaan mereka. Saudara-saudara, saat ini ada begitu banyak orang yang kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Kecewa terhadap kondisi ekonomi, pekerjaan atau usaha yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, proses belajar mengajar yang terhambat bagi para siswa, rencana perjalanan yang tertunda, demikian juga dengan acara-acara yang tertunda, kesehatan yang terganggu, dikecewakan orang lain. Apalagi situasi pandemi COVID-19 yang membuat banyak harapan tidak bisa terwujud. Bisa saja orang merasa kecewa dan memilih masa bodoh, menjauhkan diri dari orang lain, kehilangan semangat, bahkan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Namun, bukan sikap hidup seperti itu yang seharusnya terjadi terhadap orang-orang percaya. Tapi yang seharusnya kita lakukan atau kita responi sebagai orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yaitu sikap yang pertama mengubah arah hidup. Dari kehidupan yang mengarah kepada keputusasaan dan kehilangan pengharapan, maut dan kebinasaan, ke arah sumber kehidupan, yaitu ke arah Yesus sendiri. Saudara-saudara, bahkan ancaman kematian pun tidak bisa membuat orang yang percaya kepada Kristus kecewa dan putus asa. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian, dan orang percaya yang mati akan bangkit kembali juga dan mengalami kehidupan yang kekal. Yang kedua, menghadapi masalah dan kesulitan hidup. Sebagaimana kedua murid kembali ke Yerusalem yang sebelumnya dihindari, maka setiap murid Tuhan pun diajar untuk menghadapi masalah, bukan lari meninggalkannya. Semangat kebangkitan
memungkinkan seseorang yakin bahwa pertolongan dari Tuhan akan memampukan untuk menghadapi setiap persoalan. Bahkan bukan hanya itu, tapi mampu bangkit dari keputusasaan sekalipun, karena kehidupan di sekelilingnya seperti tidak menawarkan harapan. Semangat ini akan mendorong seseorang mengembangkan daya kreatif. Bahkan banyak orang yang menghasilkan karyanya justru karena mereka bangkit dan optimis apa yang dikerjakannya tidaklah sia-sia. Di tengah kesulitan selalu ada peluang. Demikian juga pandemi COVID-19 yang kita hadapi tidak hanya menghasilkan kesulitan, tapi juga peluang. Dan yang keempat, tetap percaya kepada satu dengan yang lain. Sehingga seluruh aspek kehidupan bisa saling menopang dan berbagi. Situasi pandemi yang saat ini kita hadapi bersama. Seharusnya dengan sikap saling percaya, saling menopang, dan saling berbagi. Maka seberat apapun situasinya akan dapat kita pikul bersama. Dan juga dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menolong kebersamaan kita, mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita. Kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita. Kita berdoa. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang sering membuat kami kecewa. Bahkan dari orang-orang yang kami percaya, termasuk dari diri kami sendiri. Karena apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mengalami kekecewaan, sering kami responi dengan mengarahkan pandangan kami pada arah yang salah, yaitu pada kelemahan kami sebagai manusia, dan kami lanjutkan dengan tindakan yang salah, yang merugikan kami secara pribadi, keluarga, dan kehidupan bersama. Tapi kami bersyukur diingatkan melalui firman-Mu bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan kami, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan dan kurangnya iman kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu dan bertindak sesuai dengan tuntunan-Mu. Dalam kebersamaan kami, keluarga demi keluarga yang sedang beribadah minggu secara online, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat dan simpatisan GKP Rangkas Bitung, baik di jemaat induk maupun di pos kebaktian Maja dan pos kebaktian Teluk Lada, serta setiap kami yang sedang mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan sertai kami
dalam melakukan tugas dan tanggung jawab hidup kami, baik dalam pekerjaan, usaha, dalam studi. Berikan kecukupan, kesehatan, dan kesanggupan untuk terus beraktivitas, serta kerinduan untuk selalu mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, tolong kami agar peribadahan online yang diadakan selama minggu-minggu ini dapat diadakan, dipersiapkan dengan baik, dan diakses oleh setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Tuhan, kiranya yang menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun sedang isolasi di rumah atau di tempat-tempat lain. Tuhan, kiranya yang menolong, memberikan kekuatan dan menolong setiap perawatan yang sedang dilakukan. Kami juga mau berdoa untuk dokter, perawat, tenaga medis. Kiranya Tuhan juga yang menyertai dalam tugas, tanggung jawab pelayanan untuk kesembuhan dan juga agar pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan, kiranya tolong dengan kesehatan. Tuhan, kiranya juga yang menyertai keluarga. Mereka juga diberi kekuatan dan sukacita. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih harus bekerja di luar rumah, pengemudi kendaraan umum, petani, polisi, TNI, dan juga pemerintah, serta kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tuhan juga yang menolong dalam setiap pekerjaan yang harus dilakukan, beri kesehatan, dan juga Tuhan tolong agar supaya semua pekerjaan yang masih harus dilakukan dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa untuk usaha-usaha menemukan vaksin atau pengobatan COVID-19. Tuhan, kiranya yang menyertai agar supaya obat atau vaksin yang diperlukan bisa segera ditemukan dan bisa segera diberikan kepada orang-orang yang sakit, agar supaya yang sakit bisa disembuhkan, bahkan pandemi ini bisa segera berakhir. Kami berdoa untuk para guru yang memberikan pelajaran dari rumah. Tuhan juga yang menolong mereka terus melayani, memberikan pelajaran dengan penuh semangat dan sukacita. Demikian juga bagi kami yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Beri kami ketekunan dan semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang sakit dan merindukan pemulihan. Tuhan memberkati usaha-usaha yang dilakukan. Tuhan memberkati dokter, tenaga, para medis. Bahkan Tuhan juga yang memberikan hati yang sukacita, hati yang memberikan kesembuhan bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Tuhan yang menyertai anggota jemaat yang seminggu berjalan ini. Tuhan karuniakan dengan usia yang baru. Di Bali Karunia Pertambahan Usia, kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan juga rencanakan bagi saudara-saudara kami ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami mensyukurinya dengan hidup semakin setia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah di tingkat nasional maupun di Kabupaten Lebak. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin, membuat keputusan yang memperhatikan kepentingan rakyat, yang membawa sukacita dan juga yang membawa damai sejahtera
bagi setiap kami. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita sampaikan melalui kantong persembahan. Dan sebagai ayat pengantar persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jiwaku bersinar terang yang cerah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup menjadi berkat, hidup mewartakan kasih kepada sesama. Dan kini terimalah berkat. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita.